Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felsya RF, kelas Kesmas A, NIM 70200121039. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan asam basa. Jadi, keseimbangan basa masih menjadi tantangan besar dalam tubuh kita. Bagaimana menjaga homeostasis dari asam basa tersebut? Bagaimana menjaga konsentrasi hidrogen atau pH atau H+, otomatis itu juga menjaga pH dari tubuh kita. Sedangkan diet atau makan yang tinggi protein ini ternyata bisa menghasilkan banyak asam. Lebih banyak asam, jauh lebih banyak asam dibandingkan basa. Sehingga makan tinggi protein sebenarnya bisa berakibatkan pada keasaman darah kita. Nah, apa sih atau dalam range berapa pH kita berapa pH kita itu dikatakan normal? Jadi akan dikatakan normal jika range-nya itu 7,35 sampai 7,45. Orang yang pH-nya 7,35 kita akan katakan sebagai asidosis atau asidemia. Jika pH darat kita di bawah 7,35 lebih 7,45, maka dikatakan alkalosis atau alkalemia. Dua kondisi ini tidak boleh terjadi di dalam tubuh karena nanti mengakibatkan fatal bagi kesehatan kita. Nah, dan pH ini ditentukan jumlah konsentrasi ion hidrogen dalam tubuh. Kalau konsentrasi ion H+ meningkat, maka dikatakan pH-nya menurun. Sedangkan kalau konsentrasi H+ menurun, maka pH-nya bisa bersifat basa. Nah, jadi H+ itu sifatnya asam. Jadi masih sumber-sumber H+ yang mengakibatkan di dalam tubuh kita, yaitu breakdown of protein atau breakdown protein sendiri banyak sekali menghasilkan asam, seperti asam fosfat dan ekstrasel kita akan menjadi asam. Kemudian ada respirasi anaerobik. Jika kita bernafas tanpa oksigen, itu akan menghasilkan asam laknat. Sedangkan kemudian ada metabolisme lemak, juga menghasilkan badan keton yang bersifat asam dan menghasilkan ketoasidosis. Bahkan pada saat bernafas, darah kita
Mengangkut karbon dioksida itu juga bersifat asam karena bikarbonat ini akan mengeluarkan ion-ion hidrogen. Maka banyak sekali sumber-sumber asam yang mengakibatkan tubuh kita sangat asam. Selanjutnya kita berpindah pada bagaimana pengaturan hidrogen supaya pH kita seimbang. Nah, ada 3 mekanisme, yaitu yang pertama chemical buffer system, di mana chemical buffer system ini keseimbangan secara kimiawi dari dalam darah ini sangat cepat, kerjanya sangat cepat, dalam hitungan detik sudah menyeimbangkan pH tubuh. Yang kedua yaitu the respiratory center. Respirasi di pernafasan yang dilakukan batang otak sedikit agak lambat, butuh waktu 1-35 menit untuk menyeimbangkan pH. Kemudian yang ketiga itu renal atau kidney mekanisme yang dimana mekanisme yang dilakukan oleh ginjal butuh berjam-jam sampai berhari-hari untuk menyeimbangkan pH. Justru ini paling paten atau paling tahan lama untuk menyeimbangkan pH tubuh karena ini paling besar secara keseluruhan menyeimbangkan pH tubuh. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa lihat ada 3 bahan kimia yang menyeimbangkan buffer secara kimiawi. Yang dimana di sini kita lihat yaitu bikarbonat, ada bikarbonat, yaitu sistem yang dikendalikan oleh ion-ion bikarbonat. Yang kedua yaitu fosfat, yang dikendalikan oleh sistem yang dikendalikan ion. Yang kedua yaitu sistem yang dikendalikan protein, adapun peran albumin maupun hemoglobin di sini. Nah, di sini kita bisa lihat protein buffer system. Sebagian besar buffer di intrasel, di dalam sel, dan juga di plasma darah atau di luar sel ini dilakukan oleh protein buffer system. Yang pertama dilakukan oleh hemoglobin yang ada di sel darah merah. Yang kedua dilakukan oleh albumin yang ada di plasma darah. Ini albumin berfungsi menyeimbangkan asam basa selain mengangkut asam lemak. Kubus-kubus karboksil yang ada di dalam asam laktat, asam fosfat dan lain-lain, itu ada COOH, itu hanya akan dilepas menjadi H+ yang akan menurunkan pH dan membuat tubuh menjadi lebih asam. H+ akan ditangkap kubus amino dari protein dan berubah menjadi NH3+, otomatis dia akan menurunkan pH tubuh. Nah, selanjutnya yaitu
sistem yang kedua adalah sistem yang dilakukan oleh asam karbonat dan bikarbonat, di mana di sistem ini ada regulasi keseimbangan asam basa sebagai sistem buffer yang sifatnya fisiologis. Ada reaksi berkebalikan antara karbon dioksida dan yang terlarut dengan air. Ion-ion bikarbonat atau HCO3- ini akan bertindak sebagai basa lemah, sedangkan ion-ion karbonat atau H2CO3 ini bertindak sebagai asam lemah. Nah, kemudian kita lanjut ke buffer system yang ketiga, yaitu dilakukan oleh phosphate butter system. Dari fosfat atau bahasa dari fosfat yaitu ada di ion fosfat. Kebanyakan terjadi di dalam sel di intraseluler. Cara kerjanya yaitu pada saat meningkat ion H+, asam-asam yang kuat akan diikat oleh HPO4 2- yang merupakan basa lemah, sehingga asam yang kuat tadi menjadi lemah, yaitu H2PO4-. Sebaliknya, misalnya tubuh sedang basah, adanya OH- basa yang kuat akan diikat oleh H2PO4-, sehingga basa yang kuat tadi menjadi lebih lemah, karena memang fungsinya melemahkan asam kali terlalu asam, dan lemah asam kalau terlalu basah, dan lemah dan basa kalau terlalu basah. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme terakhir yang paling lama tapi justru paling paten. Cara kerjanya paling penting, mekanisme ginjal dalam meregulasi asam basa ini adalah dengan cara mereabsorpsi atau menjaga atau membentuk ion-ion bikarbonat seperti HCO3-. Kalau tubuh kita terlalu asam, baik itu sebaliknya, dia bisa juga mengekskresi atau mengeluarkan ion-ion bikarbonat yang tadi ke urin kalau tubuh kita terlalu basah. Kalau kita loss atau kehilangan ion-ion ion-ion bikarbonat itu sama saja meningkatkan ion-ion hidrogen atau meningkatkan asam. Sebaliknya, kalau kita mereabsorpsi atau mengembalikan ion bikarbonat, itu sama saja kehilangan banyak ion, yaitu ion hidrogen, atau menurunkan tingkat keasaman.
Nah, adapun kita bisa lihat dari prosesnya sebagai respon dari asidosis atau asidosis kalau terjadi keasaman yang berlebihan dalam tubuh kita. Maka ginjal ini akan mengeluarkan atau menghasilkan ion-ion karbonat dan akan melekat di dalam darah dengan cara meabsorpsi nanti. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai keseimbangan asam basa. Mohon maaf bila ada kesalahan dari pengucapan dan cara kerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.